Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi pengukuran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Kurnia Awalia, yang kedua Gemaya Putri, saya sendiri, yang ketiga Wiwi Aprilia, yang keempat Siska Arwan, yang kelima Gebi Kartini, yang keenam Runi Arsiti. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Kepada pemateri yang pertama, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi pertama. Ada beberapa pengelompokan barang yang masing-masing kelompok memiliki jumlah yang telah ditentukan. Di sini tuh pengukuran jumlah dalam satuan. Nah, contohnya di sini yaitu yang pertama, pengelompokan buku. Dalam satu kelompok itu berjumlah atau sama dengan 1/10. Jadi 50-an itu 50-an atau 5 kelompok buku sama dengan 50. Next. Jadi di sini kita lihat contohnya, di sini terdapat 5 kelompok buku, yang dimana setiap satu kelompok buku itu seperti yang telah ditentukan tadi, yaitu berjumlah 10. Jadi ada 5 kelompok buku, jadi jumlahnya 50. Ditambah dengan ada 7 satuan buku, yaitu berjumlah 7, jadi di sini 50 ditambah 7 sama dengan 57. Next. Yang kedua itu pengelompokan kubus, di mana satu kubus itu merupakan atau berjumlah satu satuan. Jadi satu kelompok kubus tuh seperti gambar di slide, satu kelompok kubus berjumlah 10. Jadi jika ada sederet kelompok kubus yang berjumlah 10, jadi jumlahnya itu 100 kubus, atau seperti pada gambar di slide ada yang berbentuk persegi seperti persegi panjang, itu biasa gambar dari pengelompokan kubus, yaitu 10 yang berjumlah 10 tadi, yaitu persegi panjang ini berjumlah 100. Next. Di sini contohnya kita lihat ada 10 kelompok kubus yang kemudian gambarnya itu digabungkan yang berjumlah 100, ditambah 3 kelompok kubus yang berjumlah 30, ditambah dengan 8 satuan kubus yang berjumlah 8. Jadi 100 tambah 30 tambah 8 sama dengan 138. Yang ketiga itu pengelompokan plastik, di mana seperti gambar pada di slide, satu bungkus plastik itu berisi 10 lembar kertas. Jadi satu tumpukan atau satu kelompok bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Next. Tekan lagi. Di sini ada contoh soal di mana ada 2 kelompok plastik dan kemudian ada satu kantong plastik itu yang berjumlah 10 yang seperti ditetapkan tadi di atas, dan kemudian yang di sampingnya itu satuan plastiknya yang
berjumlah 6. Jadi di sini kita jumlahkan 100 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 6 sama dengan 256. Nah, masing-masing pengelompokan seperti yang saya jelaskan tadi itu mempunyai jumlah yang telah ditentukan atau ditetapkan yang kemudian dioperasikan dalam operasi bilangan. Saya kembalikan kepada moderator. Tunggu sebentar, moderator agak bermasalah jaringan. Baik, pemateri selanjutnya adalah saya sendiri, Gemaya Putri, yang akan membawakan materi mengubah pengukuran ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, di sini nomor 1 bentuk penjumlahan berulang. Nah, di sini ada gambar 2 kapal kertas yang dikelompokkan menjadi 3, yang isinya adalah dalam setiap kelompok ada 2, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian penjumlahan berulang ini diubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu 3 yang dimana merupakan jumlah kelompok dikali dengan 2 yang dimana merupakan jumlah perahu yang masing-masing ada dalam kelompok, sehingga hasilnya adalah 6. Selanjutnya ada contoh boneka beruang yang dimana ada 3 kelompok yang di dalam tiap kelompok ada 4 boneka beruang yang jika di dalam bentuk penjumlahan berulang 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jika diubah ke dalam bentuk perkalian, maka 3 merupakan jumlah kelompok dikali 4 yang merupakan jumlah boneka pada masing-masing kelompok, menjadi hasilnya adalah 12. Selanjutnya ada 2 kelompok anak bermain lompat tali, setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, pertanyaan pertama, kalimat perkaliannya adalah 2 merupakan kelompok dikali dengan 5 anggota kelompok sama dengan 10. Selanjutnya, jika dinyatakan perkalian tersebut dengan jumlah berulang yaitu 5 ditambah 5, maka hasilnya adalah 10. Sekian materi dari saya. Kepada pemateri selanjutnya, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas terkait dengan materi mengukur bangun ruang dan bangun datar. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengukuran panjang, maka akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengukuran. Pengukuran merupakan sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya, atau berat ringannya suatu objek. Pengukuran dalam buku tematik 4 kelas 2 SD ini meliputi pengukuran panjang, luas, volume, tentang bangun datar dan bangun ruang. Next. Di dalam buku tematik 4 kelas 2 SD ini menampilkan beberapa contoh bangun ruang yang bisa dilihat pada gambar. Di atas ada beberapa contoh bangun ruang yang bisa kita lihat. Nah, salah satu contoh soal yang ada pada slide ini bisa kita lihat volume kubus dan bagaimana cara mencari atau contoh pengukuran kubus dapat dilihat pada gambar di atas sesuai dengan contoh yang telah ditampilkan. Next.
Contoh selanjutnya menyelesaikan penyelesaian volume prisma yang tertampil pada slide, yang dimana penyelesaiannya itu terdiri dari luas alas kali tinggi, memasukkan nilai sesuai dengan jumlah yang ditampilkan, dan mencari volume yang diinginkan. Next. Terdapat juga beberapa contoh benda di sekitar kita yang dimana bisa menampilkan bentuk sesuai dengan bangun datar, baik bangun ruang yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga menampilkan beberapa bangun dan menghitung banyak sisi sesuai dengan bangun, misalnya misalnya segitiga pada bangun bagian B yang terdapat di situ memiliki banyak sudut sebanyak 3, banyak titik sudut sebanyak 3, banyak sisi sebanyak 3. Terdapat banyak bentuk yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari dan bisa diukur menggunakan rumus dari setiap bangun yang kita temukan, baik pada bangun datar dan bangun ruang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Selanjutnya, materi mengukur panjang benda dengan penggaris dan meteran, serta membedakan alat ukur panjang jangka sorong dan menentukan alat ukur panjang yang sesuai. Next. Ya, seperti pada contoh gambar di situ terdapat bagaimana cara mengukur suling dengan menggunakan alat ukur penggaris. Selain sentimeter, satuan panjang lainnya adalah juga meter. Terdapat hubungan antar satuan meter dan sentimeter. Misalnya 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Next. Ya, ini juga terdapat alat ukur seperti meter kain, meter roll, dan meter roll panjang. Ya, di sini juga membedakan alat ukur panjang jangka sorong. Ada salah satu alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran atau diameter seperti cincin. Next. Next. Ya, di sini terdapat jenis-jenis alat ukur panjang. Yang pertama itu penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang pendek, misalnya mengukur panjang buku, penghapus, dan kotak pensil. Dan yang kedua di sini meteran kain. Meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Yang ketiga, meteran roll kecil. Di sini digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, dan jendela. Selanjutnya yang keempat, meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang tanah dan sebuah lapangan. Next. Ya, ini juga ada alat mengukur seperti penggaris dan meteran. Next. Ya, ini juga adapun juga mengukur panjang jengkal, langkah kaki, dan depa dengan teman sekolah menggunakan meteran kain dan bisa juga menggunakan penggaris. Next. Ya, ini salah satu contoh mengukur tinggi badan teman sekolah menggunakan meteran roll kecil dan membandingkan kedua tinggi badan siswa tersebut dengan menyatukan satuan panjang terlebih dahulu. Next. Ya, terdapat juga di sini materi menjumlahkan satuan panjang, menghitung jumlah dan selisih panjang dua benda, dan menyelesaikan masalah mengenai panjang satuan. Yang pertama di sini menghitung satuan panjang kotak tisu menggunakan penggaris. Di sini di gambar yang pertama ini ada sisinya yang 28 cm dan gambar kedua ada 16 cm yang kemudian dijumlahkan.
Dan yang kedua itu menghitung tinggi jerapah dengan menyamakan satuan panjangnya. Misalnya tinggi jerapah 3 meter, berarti sama dengan 300 cm. Dan yang ketiga ini mengukur panjang meja menggunakan meteran roll kecil. Next. Ya, menghitung setiap panjang pita, kemudian digabungkan menjadi satu menggunakan meteran. Di sini dapat dikatakan bahwa dari ukuran yang kecil-kecil ini jika disatukan dapat menjadi pita yang panjang. Kemudian yang kelima itu menghitung jarak setiap kebun mangga, rambutan, dan salak menggunakan meteran roll, yang dimana meteran roll itu dapat mengukur sebuah panjang tanah atau lapangan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya adalah alat ukur berat. Terdapat beberapa alat timbangan dan alat-alat tersebut digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Macam-macam alat ukur berat yang baku atau timbangan. Yang pertama yaitu timbangan kue. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya seperti tepung, telur, mentega, dan bahan-bahan kue lainnya. Yang kedua, timbangan pasar. Timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar. Hasil pengukurannya ditentukan dengan melihat anak timbangan. Yang ketiga yaitu timbangan digital, di mana timbangan ini biasa digunakan di pasar swalayan dan bisa digunakan untuk menimbang sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Yang keempat, timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat, contohnya sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain. Yang kelima, timbangan gantung. Timbangan ini digunakan untuk menimbang dengan cara digantung. Dan timbangan ini biasanya itu kebanyakan digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Lalu yang selanjutnya, timbangan emas. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang berat emas. Yang ketujuh, timbangan badan, dan timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Nah, dan pada alat timbangan tersebut pasti ada tertulis huruf G, kg, dan ons. Di mana G yaitu gram, kg kilogram, ons biasa disebut dengan hektogram. Dan satuan berat badan itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram, dan 1 kilogram sama dengan 10 ons atau hektogram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena di sini agak ribut. Nah, yang materi selanjutnya yaitu mengenal satuan waktu. Di sekitar kita terdapat alat untuk mengukur waktu, di antaranya yaitu jam dan stopwatch. Pada umumnya alat yang sering digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Selanjutnya, satuan jam itu ada menit dan ada juga jam. Nah, menit ini berupa yang ditunjukkan oleh jarum panjang, kemudian jarum pendek ini menunjukkan jam. Contoh jam dapat kita lihat di slide. Kemudian ada juga yang disebut dengan jam digital. Nah, jam digital ini biasa berbentuk arloji, ada juga kita temukan di mobil, dan lain sebagainya. Nah, di sini, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran,
jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan itu 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan 1 jam. Setelah angka 12, maka angka 1 menjadi 13, angka 2 menjadi 14, dan seterusnya sampai 24 jam. Nah, sehari semalam ada 24 jam, karena hanya ada satu bilangan 1 sampai 12 angka pada analog, maka dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Hubungan jam, menit, dan detik. 1 jam itu sama dengan 60 detik, 1 menit itu sama dengan, saya ulangi, 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan jika kita hitung, maka 1 jam itu adalah 360 detik. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kalian persilakan.